bersyukur sebab Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji Tuhan, dan selamat pagi kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa di dalam doa pagi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama saudara. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Siap atau Tidak Siap, Tuhan pasti datang. Sesungguhnya saudara-saudara, kedatangan Tuhan itu merupakan sesuatu yang mulia, yang harus kita harap-harapkan, karena hari itu hari yang sangat indah dan sangat kita harap-harapkan mulai dari dulu. Demikian juga saya mulai dari kecil sudah mengharapkan kapan Tuhan datang. Tetapi ternyata sampai hari ini Tuhan belum datang. Sehingga saudara-saudara, sebagai orang-orang yang mengharap-harapkan, banyak yang kecewa. Mengapa Tuhan sampai hari ini belum datang? Apakah Tuhan lalai? Ternyata tidak. Tetapi Tuhan belum datang karena saudara, Tuhan mencintai umatnya. Supaya semua itu boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita ingat bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara-saudara, biarlah kita sementara menunggu ini, kita tetap melakukan semua pekerjaan kita sehari-hari. Jangan sampai kita lalu karena menunggu kedatangan Tuhan, kita sudah tidak bekerja, kita hanya berdoa saja. Sehingga saudara-saudara, ada berita-berita kedatangan Tuhan, kita percayai. Dari dulu orang mengatakan tanggal berapa, tahun berapa Tuhan datang. Tapi justru sampai saat ini kedatangan Tuhan belum tiba. Saudara-saudara, demikian juga terakhir ada berita tahun 2028 Tuhan akan datang. Karena itu saudara, untuk menanggapi semuanya itu, janganlah sampai kita itu terpengaruh. Janganlah sampai kita menjadi sesat juga. Karena di firman Tuhan dikatakan, tidak ada saudara-saudara pernyataan dari Tuhan yang mengatakan kapan Tuhan datang. Seperti di dalam Matius pasal 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikian juga di dalam kisah Rasul pasal 1 ayat 7. Engkau tak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi saudara, kita tidak perlu mencari-cari atau menghitung-hitung, mendengar berita-berita yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Karena tidak seorang pun, bahkan anak tidak tahu, hanya Bapa. Karena itu saudara-saudara, saat kita menanti kedatangan Tuhan, apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Tindakan kita sebagai orang percaya, yaitu harus mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak mempeributkan waktunya, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dia datang seperti pencuri. Seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dan juga Tuhan kedatangannya tidak terduga. Seperti di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia.
Jadi saudara-saudara, begitu spektakuler kedatangan Tuhan itu. Memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Oh saudara-saudara, karena itu kita tidak perlu mencari tahu kapan datangnya Tuhan kedua kali. Karena sudah diberitakan di dalam firman Tuhan. Kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Sehingga sewaktu-waktu datang, kita pun akan memperoleh mahkota. Tidak neraka yang kita miliki, tetapi kita memperoleh surga yang mulia. Karena kita sudah mempersiapkan diri. Kita memberitakan Injil kepada semua orang dan berdoa untuk keselamatan mereka semua. Seperti di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, tentu kita tahu bahwa Tuhan itu begitu besar dan mulia. Tuhan itu dengan amanat agungnya untuk memberikan kepada kita supaya saudara-saudara kita terus bekerja di ladangnya. Bukan mencari-cari tahu kapan datangnya Tuhan. Tetapi kita justru bekerja keras untuk memenangkan banyak jiwa. Juga kita harus menjaga kekudusan kita. Jangan sampai hidup kita tidak kudus. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Tidak terlena oleh keadaan dunia ini yang semakin canggih, semakin mempesona, sehingga saudara-saudara kita tidak dekat melekat berdoa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melainkan kita disibukkan oleh keindahan yang ada di dalam dunia ini, sehingga kita menjadi apa? Menjadi loyo. Kita merasakan kedatangan Tuhan itu tidak nyata. Tidak mungkin, buktinya sampai sekarang. Sehingga kita sibuk di dalam dunia dengan kenyamanannya. Dengan zona nyamannya kita nikmati sehingga kita lupa. Demikian juga saudara-saudara, mungkin di dalam keterpurukan kita dalam keadaan sakit, ekonomi melemah, kita pun menjadi tidak ada semangat dan kita mengatakan bahwa Tuhan tidak datang. Saudara-saudara, hari ini saya himbau, biarlah kita yang mungkin sudah terlena karena seolah-olah Tuhan tidak akan datang. Tapi siap atau tidak siap, Tuhan itu pasti datang. Dan datangnya Tuhan itu ada dua macam. Yang satu saudara, secara privat. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Karena masih muda, mungkin kita merasa masih lama. Kita tidak tahu. Bahkan orang yang sudah tua, yang berada di dalam tempat tidurnya berlama-lama karena sakit. Pun saudara-saudara, sampai sekarang mungkin ada berpuluh tahun belum dipanggil Tuhan. Tetapi ada yang muda-muda sudah dipanggil. Karena itu saudara-saudara, kita tidak tahu kapan waktunya. Itu adalah kedatangan Tuhan secara privat kepada kita. Kedatangan Tuhan secara privat kepada kita. Maka kita harus berjaga-jaga. Ada secara kosmis kedatangan yang akan mengakhiri dunia ini. Dan kita yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Tapi saudara, jangan biarkan iblis mengecoh kita dengan kesibukan-kesibukan yang ada sehingga kita lupa bahwa Tuhan Yesus akan datang. Karena saudara-saudara, saat nanti Tuhan datang, seperti di dalam Roma pasal 14 ayat 12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 mengatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Karena itu selagi ada kesempatan, biarlah kita bekerja keras di ladang Tuhan. Apapun yang mungkin tidak dilihat manusia, apapun yang saudara kerjakan, tetapi sepasang mata di surga melihat. Karena itu kita berjuang untuk kerajaan surga sampai Tuhan panggil kita atau saat Tuhan datang kembali
dalam dunia ini. Amin. Saudara-saudara, saat ini biarlah kita bersama-sama berdoa. Karena kita perlu kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi dunia ini, untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini, kalau Engkau masih memberi kesempatan, kami harus yakin, siap atau tidak siap, Engkau pasti datang. Hanya kami tidak tahu kapan Engkau datang, tetapi biarlah kami tidak menjadi putus asa mendengar berita-berita yang mungkin melemahkan kita. Kita tetap fokus kepada Tuhan, kedatangan Tuhan, sehingga saat Engkau datang, maka Tuhan, kami akan memiliki surga yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya, karena itu berkati siapapun Tuhan yang bersama-sama kami merenungkan firman ini. Biarlah semangat kami tidak patah, tetapi tujuan kami satu, yaitu surga yang mulia. Kami menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kali dengan berapi-api. Karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.